Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan hukum merokok. Yang bagaimana kita ketahui, rokok adalah dalam bahasa Arab artinya adalah dahina, dan orang-orang yang merokok disebut dengan al-mudahin. Yang bagaimana telah kita ketahui ada beberapa orang yang telah menjelaskan, ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat dibolehkan, dan berbagai lain pendapat orang yang berbeda-beda. Sebagai salah satu yang termasuk dalam kategori diharamkan karena dapat menghilangkan kesucian adalah merokok, disebabkan karena berbahaya bagi fisik dan mendatangkan bau yang tidak sedap. Sedangkan Islam itu adalah agama yang baik dan tidak memerintahkan kecuali yang baik. Merokok bukanlah sebagai penyebab suatu penyakit, tetapi dapat memicu suatu jenis penyakit, sehingga boleh dikatakan merokok tidak menyebabkan kematian, tetapi dapat mendorong munculnya jenis penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Telah kita ketahui bahwasanya tumbuhan yang dikenal dengan nama ad-duhon itu adalah tembakau. Tembakau itu baru dikenal pada akhir abad ke-10 Hijriah, dan semenjak itu digunakan oleh manusia, dan ketika itu para ulama di zaman itu dituntut untuk membicarakannya menurut keterangan hukum syarat. Sebagian berpendapat haram, sebagian berpendapat makruh, sebagian lagi mengatakan boleh atau mubah, dan sebagian lagi tidak memberikan hukum secara mutlak, tetapi menetapkan hukumnya secara rinci, dan sebagian lagi dari mereka berdiam diri dan tidak membicarakannya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan rumus masalah. Dari uraian di atas ada beberapa rumusan masalah yang perlu kita ketahui yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud tembakau dan rokok. Yang kedua adalah apa kandungan yang terdapat pada rokok. Yang ketiga adalah apa saja bahaya tembakau dan rokok. Dan yang keempat adalah bagaimana pendapat mengenai hukum merokok. Ya, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama adalah pengertian tembakau dan rokok. Kata tembakau dalam bahasa Indonesia merupakan sebuah kata serapan dari bahasa asing. Kata bahasa Spanyol, tabaco dianggap sebagai asal kata dalam bahasa Arawakan, khususnya dalam bahasa Taino di Karibia disebutkan mengacu pada gulungan daun-daun pada tumbuhan ini. Pada umumnya digunakan untuk mendefinisikan tumbuhan obat-obatan sejak 1410 yang berasal dari bahasa Arab adalah tabak, yang dikabarkan sejak abad ke-9 sebagaimana dari berbagai jenis tumbuhan. Kata tabaco ini bisa jadi berasal dari Eropa dan pada akhirnya diterapkan untuk tumbuhan sejenisnya yang berasal dari Amerika. Setelah itu adalah kandungan rokok. Untuk mengetahui seberapa banyak kandungan rokok bisa dilihat dari banyaknya senyawa yang ada di dalam asap rokok. Terdapat sekitar 5.000 senyawa yang berbeda dan sebagian bersifat racun bagi tubuh hanya dari asap rokok saja. Kandungan rokok yang bersifat racun tersebut berpotensi merusak sel-sel tubuh. Selain itu, senyawa dalam asap rokok juga bersifat karsinogenik atau memicu kanker. Di dalam rokok terdapat 250 zat beracun dan 70 zat yang diketahui bersifat karsinogenik. Kandungan tersebut berasal dari bahan baku utama rokok, yaitu adalah tembakau. Selain itu, bahan pewarna yang dipakai untuk membuat tampilan rokok lebih menarik dan memperbesar potensi racun dari rokok. Sifatnya yang memberikan
efek adiktif atau kecanduan juga tidak boleh dilupakan. Hal lain yang patut diperhatikan dalam kemampuan beberapa bahan kandungan rokok yang bisa mengubah sifat fisik rokok dari asap rokok sehingga kadar racun dan nikotin di dalam tubuh seorang perokok menjadi lebih tinggi. Perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa kandungan rokok yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu adalah karbon monoksida, adalah salah satu kandungan rokok yang merupakan gas beracun. Yang kedua adalah nikotin. Nikotin ini adalah kandungan rokok yang paling sering disinggung-singgung adalah nikotin, karena ini memiliki efek candu seperti opium dan morfin. Selanjutnya adalah tar. Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik adalah tar. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengedap di paru-paru. Yang selanjutnya adalah hidrogen cyanida. Hidrogen cyanida ini adalah senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok adalah hidrogen cyanida yang menyebabkan kelelahan atau sakit kepala dan mual. Selanjutnya adalah benzena. Benzena adalah merupakan residu dari pembakar rokok. Paparan benzena jangka panjang dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia dan pendarahan. Selanjutnya adalah formaldehida. Formaldehida ini adalah merupakan residu dari pembakaran rokok. Dalam jangka pendek, formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Setelah itu ada arsenik. Arsenik adalah merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kadmium. Kadmium itu berasal sekitar 40-60% dari kadmium ini yang terdapat dalam asap rokok, terserap dan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah amonia. Amonia ini adalah merupakan gas yang beracun, akan tetapi tidak berwarna, namun berbau tajam. Bahaya tembakau dan rokok. Tembakau berada pada peringkat utama penyebab kematian yang dapat dicegah di dunia. Tembakau menyebabkan 1 dari 10 kematian orang dewasa di seluruh dunia dan mengakibatkan 5,4 juta kematian tahun 2006. Ini berarti rata-rata 1 kematian setiap 6,5 detik. Kematian pada tahun 2020 akan mendekati 2 kali jumlah kematian pada saat 2006. Jika kebiasaan konsumsi saat ini terus berlanjut, diperkirakan terdapat sekitar 900 juta atau 80% perokok di dunia hidup di negara-negara berkembang atau transisi ekonomi termasuk di Indonesia. The Tobacco Atlas mencatat ada lebih dari 10 juta batang rokok diisap setiap menit. Tiap hari di seluruh dunia oleh 1 miliar laki-laki dan 250 juta perempuan. Sebanyak 50% total konsumsi rokok dunia dimiliki China, Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan Indonesia. Bila kondisi ini terus berlanjut, jumlah rokok yang dihisap tiap tahun adalah 9.000 triliun rokok pada tahun 2025. Pendapat mengenai hukum merokok. Yang pertama adalah Fatwa Rokok MUI. Melalui draft awal, dilanjutkan dalam sidang pleno komisi yang ditampung dalam tim perumus dan kemudian diajukan ke sidang pleno ijtima ulama komisi Fatwa MUI yang berlangsung pada hari Ahad sore 2 Januari 2009. Dicapai keputusan yang diktumnya sebagai berikut. Pertama, seluruh peserta sidang pleno ijtima sepakat: A. Bahwa hukum merokok tidak wajib, B. Bahwa hukum merokok tidak sunnah, dan C. Bahwa hukum merokok tidak mubah. Kedua,
Peserta sidang berbeda pendapat tentang tingkat larangan merokok tersebut, sehingga hukum merokok terjadi khilaf ma baina al-makruh wal haram, pendapat antara haram dan makruh. Ketiga, seluruh peserta sidang pleno ijtima sepakat bahwa merokok hukumnya haram. A. Di tempat umum, B. Bagi anak-anak, dan C. Bagi wanita hamil. Demikian fatwa ini untuk dapat disyiarkan di seluruh umat muslim di Indonesia. Forum Ijtima Ulama menetapkan 2 hukum dasar pada rokok, yakni haram dan makruh. Kedua, Majelis Ulama Indonesia MUI Kyai Haji Ma'ruf Amin mengatakan rokok diharamkan khusus bagi anak-anak dan ibu hamil. Selain itu, para ulama juga mengharamkan aktivitas merokok di tempat umum selain untuk 3 hal itu. Forum Ijtima Ulama menetapkan hukum merokok adalah makruh. Pembahasan fatwa rokok berlangsung alot pada peserta Forum Ijtima Ulama terdapat 2 dalam menanggapi fatwa rokok. Saking alotnya, Ketua MUI Kota Medan, Hasan Mansur Nasution mengungkapkan, sidang komisi sempat ditunda hingga beberapa jam. Wacana pembahasan fatwa rokok telah mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan di tanah air. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Majelis Tarjih merupakan sebuah lembaga yang menghimpun ulama-ulama dan para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu untuk bermusyawarah bersama, meneliti, membanding, dan memilih pendapat yang dianggap lebih benar dan lebih dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lembaga ini berdiri pada tahun 1927 bersama lembaga-lembaga lainnya. Metode yang digunakan adalah bayani, ta'lili, dan istilahi. Bayani atau semantik yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Ta'lili atau rasionalistik yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Istilahi atau filosofis yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum ijtihadiyah adalah sebagai berikut: at-tafsir al-ijtimai al-ma'sir atau hermeneutik, al-tarikhiyah atau historis, al-sosiologiyah atau sosiologis, al-antropologiyah atau antropologis. Adapun teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah ijtima, qiyas, masolih mursalah, serta urf. Poin penting fatwa tentang hukum rokok. 1. Dasar pertimbangan bahwa dalam rangka partisipasi dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat semaksimal mungkin dan menciptakan lingkungan hidup sehat yang menjadi hak setiap orang, perlu dilakukan penguatan upaya pengendalian tembakau melalui penerbitan fatwa tentang hukum merokok. 2. Bahwa fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan pada tahun 2005 dan tahun 2007 tentang hukum merokok perlu ditinjau kembali. 2. Memperhatikan kesepakatan dalam halaqah tarjih tentang fikih pengendalian tembakau yang diselenggarakan pada hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 Hijriah yang bertepatan dengan 7 Maret 2010 Masehi bahwa merokok adalah haram. 2. Pertimbangan yang diberikan dalam rapat pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul Awal 1431 Hijriah yang bertepatan dengan 8 Maret 2010 Masehi. Menetapkan fatwa tentang hukum merokok. 1. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah. 2. Merokok hukumnya adalah haram karena a. Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khaba'its yang dilarang dalam Quran. B. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan, sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan yang ada dalam Al-Quran. C. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok, sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis
dan para akademisi, dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. D. Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika, melainkan dalam beberapa waktu kemudian, sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk dikategorikan melakukan sesuatu yang melemahkan, sehingga bertentangan dengan hadis Nabi yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan. E. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan tabdzir atau pemborosan yang dilarang dalam Al-Quran. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah, muqasid asy-syariah, yaitu perlindungan agama, hifdzun ad-din, perlindungan jiwa atau raga, hifdzun an-nafs, perlindungan akal, hifdzun al-aql, perlindungan keluarga, hifdzun an-nasl, dan perlindungan harta, hifdz al-amal. 3. Mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarga dari percobaan merokok sesuai dengan Al-Quran, Quran Surat 66 ayat 6, yang menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka." 4. Mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat Quran Surat 29 ayat 69, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ia akan mendapat hasil apa yang ia usahakan dan memikul akibat perbuatan yang dia lakukan. Dan untuk itu, pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang berupaya berhenti merokok. 5. Fatwa ini diterapkan dengan mengingat prinsip at-tadrij berangsur, at-taysir kemudahan, dan adam al-haraj tidak mempersulit. 6. Dengan dikeluarkannya fatwa ini, maka fatwa-fatwa tentang merokok yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.